Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Meskipun ibadah ini ibadah online, tetapi kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, siapkan hati kita. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, singkirkan semua gangguan. Selamat beribadah. Sukacita, amin. Amin. Mari kita mulai ibadah sore hari ini. Kita mau sama-sama berdoa, mau sama-sama satu hati. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama Tuhan. Meskipun ibadah online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami Tuhan dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Engkau berkati kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati Tuhan teman-teman yang di rumah. Engkau berikan hati yang dapat mendengar dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, yes Tuhan. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, yes Tuhan, menyaksikan keadaanku. Bahkan di tengah badai pun ku alami pertolongan-Mu. Semuanya katakan, percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku, amin Tuhan, selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya. Mari sama-sama kita mau lebih sungguh lagi, katakan dari awal teman-teman. Katakan, kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun kami masih tetap mengalami Tuhan keajaiban-Mu. Mengalami keajaiban-Mu, yes Tuhan. Kau tak pernah tinggal diam, menyaksikan keajaiban-Ku. Bahkan di tengah badai pun ku alami pertolongan-Mu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut
menyembah Tuhan. Kita mau pergunakan waktu-waktu ini, hari-hari ini. Kita mau dekat lagi dengan Tuhan. Kita mau lebih dekat sama Tuhan. Karena kita mau sama-sama percaya bahwa hanya Tuhan sajalah tempat perlindungan kami. mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku. Kita sama-sama percaya teman-teman bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Apapun keadaannya, apapun kondisinya teman-teman, kita mau percaya bahwa hanya Tuhan Yesus saja juru selamat kita. Kebaikan bagiku, yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku, untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya semuanya, katakan amin. Mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Semuanya di rumah tepuk tangan ya semuanya. Semuanya katakan, Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba.
siapa yang percaya bahwa kita sebagai orang percaya harus selalu bersorak-sorai, amin? Amin. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia selamatkan diri kita. Bertepuk tangan semuanya. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, Semuanya. bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Semua. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Semua katakan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan. Perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Ya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bagi kita, amin. Hanya Tuhan Yesus yang menyertai kita. Dia nggak pernah sedikit pun meninggalkan kami, meninggalkan kita semuanya. Karena Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Raja di atas segala Raja, teman-teman. Amin, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang sempurna di dalam setiap hidup kita. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya bahwa hanya Engkau-lah Tuhan Allah yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Yang setia, Yes Tuhan, Kau yang setia Tuhan. pernah sedetik Yes
Kau tinggalkan Detik pun diri. gak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Sekali lagi kita mau katakan teman-teman dari awal. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita akan sama-sama dari awal teman-teman. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Yes Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Semuanya katakan. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Sama-sama katakan. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, Yes Tuhan. ajaib dan Karya-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Penyertaan-Mu juga Tuhan. Tahun 2020 kami bisa lewati Tuhan. Tahun 2021 kami akan lewati bersama Engkau ya Tuhan. Bahkan tahun berikutnya sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman Tuhan. Kami gak mau takut sedikit pun Tuhan. Kami mau percaya hanya kepada Engkau ya Yesus. selamanya. Sama-sama katakan. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah
Shalom adik-adik, selamat sore. Kita jumpa lagi untuk bersekutu bersama dengan Tuhan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kasih setiamu, kebaikanmu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Kami mau menyimpan segala penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu di dalam hati kami. Kami mau merenungkannya. Tuhan, kalau sebentar kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, urapi setiap kami, urapi kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar semuanya itu boleh Tuhan ada di dalam hati kami. Dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, semua baik, semua sehat, semua tetap semangat? Puji Tuhan ya. Nah sore ini Tante mau bawakan tentang Matius 5. Matius 5 ayat 13-14. Matius 5 ayat 13 dan 14 ya. Tante bacakan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kita semua ya, bahwa jati diri kita itu diciptakan oleh Tuhan sebagai garam dan terang bagi dunia. Jadi identitas kita itu garam dunia dan terang dunia sudah melekat di dalam diri kita, melekat di dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Ya, kita akan melihat dua perkara, garam dan terang dunia. Dua hal ini adalah hal yang sangat esensial sekali, sangat penting, sangat dibutuhkan, tidak pernah usang, tidak pernah lapuk, tidak pernah expired. Ya, garam dan terang itu selalu dicari orang, dibutuhkan orang, apapun situasinya, mau keadaan normal, new normal, pandemi, semuanya tetap butuh garam dan terang itu. Ya, kalau menurut Tante ya, masa-masa seperti ini masa pandemi ya, masa sulit, banyak orang-orang yang work from home, kerja di rumah ya. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang mata pencahariannya berkurang begitu ya, pendapatannya berkurang. Tapi menurut Tante, enggak ada orang yang bilang gini loh, karena kita ini menurun pendapatannya atau sekarang kita kan enggak ngantor, enggak kerja di kantoran, bisa kerja di rumah. Ya apa setahun ini kita nggak usah beli garam ya, makan seadanya. Kok nggak ada ya? Atau bilang gini, wes setahun ini kita nggak usah pakai penerangan ya, karena kita kan di rumah saja gitu. Nggak ada. Garam dan terang itu selalu dibutuhkan. Apapun keadaannya ya, apapun masanya. Nah, garam dan terang itu selalu dibutuhkan oleh orang. Nah, kalau Tuhan menyatakan garam, kita adalah garam dan terang dunia, kita akan lihat supaya garam ini bisa berfungsi itu bagaimana ya. Karena di ayat yang ke-13 kan dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang. Nah, supaya garam ini berfungsi, supaya terang ini juga berfungsi, maka apa yang bisa kita lakukan? Yaitu
kita harus menghidupi nilai ini. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Kita itu adalah garam dan terang dunia, bukan orang lain, tapi kita. Dan garam dan terang dunia itu sudah melekat di dalam hidup kita. Satu ilustrasi yang baik ya, ada orang yang mengatakan yang ini saya pegang ini adalah namanya Mike. Ya, dia ciptakan ini, kemudian dia beri nama ini Mike gitu ya. Mike ini mau saya taruh, saya gunakan, saya masukkan kotaknya, ataupun saya jungkir. Nah, tetap namanya juga Mike. Apapun keadaannya, apapun situasinya, dimanapun dia, mau di meja atau di dalam kotaknya, dia tetap namanya Mike. Demikian juga dengan kita, ya. Kita mau di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun, atau dimanapun, kita adalah terang dan garam yang Tuhan jadikan. Jadi kita harus menyadari bahwa kita diciptakan untuk menjadi garam dan terang Tuhan, ya. Nah, bagaimana menjaga garam dan terang ini supaya tetap berfungsi? Yaitu harus menempel pada sumbernya. Kalau yang ciptain kita itu Tuhan, ya kita melekat sama Tuhan, ya. Kita melekat sama Tuhan, nempel, ya. Jaga hubungan dengan Tuhan. Nah, seringkali kan ngomongnya gini, aduh tante, Mas Yo di rumah ini yo sibuk loh, ada aja kegiatannya, nggak sempet kalau mau saat teduh, gitu ya. Nah, tante itu diingatkan sama temennya tante, gini, kamu tadi tak WA kok mbok bales ya? Iya, tak bales. Kamu bisa chatting ya sama saya? Iya bisa. Kamu bisa pergi janjian sama temen? Iya bisa. Lah kok kamu ndak bisa punya waktu untuk saat teduh? Oh, iya ya, benar ya. Kita bisa punya waktu baca majalah. Kita bisa punya waktu untuk buka YouTube. Kita bisa punya waktu untuk bales chatting. Kita bisa punya waktu untuk pasang pasang di Instagram kayak gitu. Kita punya waktu. Bukan kita tidak punya waktu. Kita punya waktu. Yang menjadi pertanyaan adalah kita mau ndak menyediakan waktu itu buat Tuhan. Bukan waktu yang sisa, tetapi waktu yang sungguh disengaja, diadakan. Seperti kalau kita mau lihat YouTube, kita menyediakan waktu untuk lihat YouTube. Kalau kita mau bales chatting, kita sediakan waktu untuk buka chatting, buka HP. Nah, demikian juga buat Tuhan. Kita bukan beri waktu yang sisa, kita mau berikan yang terbaik. Kita menyediakan waktu, mengadakan. Kalau sudah siang wis ndak sempet, ya sudah, aku bangun setengah jam lebih awal supaya bisa cuci muka, supaya bisa pindah dari tempat tidur ke meja makan misalnya, untuk kita bisa saat teduh bersama dengan Tuhan, ya. Itu salah satu cara supaya kita tetap bisa berfungsi menjadi garam dan terang. Nah, di sini tante ada bawa lampu, ya, yang dikatakan sumber terang. Terang ini kalau tidak dipelihara, baterainya dibiarkan habis atau sumbernya tidak dicolokkan, ya lampu ini tidak akan bisa bersinar dengan baik. Supaya ini bisa bertahan, maka ini harus dipelihara, dicek. Oh lah kok sudah tinggal satu lampunya, sudah agak pudar, tidak seterang ini, agak pudar. Nah, berarti harus dicas gitu ya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah mulai turun, kita harus punya semangat untuk dicas supaya terang itu bisa berfungsi. Terang itu jadi berguna supaya
Kalau ini sudah tidak bisa dipakai, tidak berguna, misalnya baterainya sudah rusak, tidak dicas, bahkan di dalamnya ini ada elemen-elemen yang tidak kita pelihara sehingga karatan, tidak ada gunanya, dia tidak bisa bersinar lagi, ya bakalnya dibuang gitu ya. Nah yang itu yang firman Tuhan katakan ya. Kita harus tetap menempel pada sumbernya. Nah kalau kita sudah nempel pada Tuhan gitu, di masa-masa sulit ini kita kira-kira ngalami kesulitan enggak ya? Ada ya, ada. Masalah itu ada, kesulitan itu tetap ada. Tetapi karena sinar ini tadi, powernya full power, ada kekuatan di dalamnya, maka kegelapan seperti apa, kesulitan seperti apa, dia tetap bisa menyala di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, situasi yang banyak upaya terang ini juga berfungsi. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita harus menghidupi nilai ini. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Kita itu adalah garam dan terang dunia, bukan orang lain, tapi kita. Dan garam dan terang dunia itu sudah melekat di dalam hidup kita. Satu ilustrasi yang baik ya, ada orang yang mengatakan, yang ini saya pegang ini adalah namanya Mike. Ya, dia ciptakan ini, kemudian dia beri nama, ini Mike gitu ya. Mike ini mau saya taruh, saya gunakan, saya masukkan kotaknya, ataupun saya jungkir. Nah, tetap namanya juga Mike. Apapun keadaannya, apapun situasinya, dimanapun dia, mau di meja atau di dalam kotaknya, dia tetap namanya Mike. Demikian juga dengan kita, ya. Kita mau di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun, atau dimanapun, kita adalah terang dan garam yang Tuhan jadikan. Jadi kita harus menyadari bahwa kita diciptakan untuk menjadi garam dan terang Tuhan. Ya. Nah, bagaimana menjaga garam dan terang ini supaya tetap berfungsi? Yaitu harus menempel pada sumbernya. Kalau yang ciptain kita itu Tuhan, ya kita melekat sama Tuhan, ya. Kita melekat sama Tuhan, nempel, ya. Jaga hubungan dengan Tuhan. Nah, seringkali kan ngomongnya gini, aduh tante, Mas Yo di rumah ini yo sibuk loh, ada aja kegiatannya, nggak sempet kalau mau saat teduh, gitu ya. Nah, tante itu diingatkan sama temennya tante, gini, kamu tadi tak WA kok mbok bales ya? Iya tak bales. Kamu bisa chatting ya sama saya? Iya bisa. Kamu bisa pergi janjian sama temen? Iya bisa. Lah kok kamu ndak bisa punya waktu untuk saat teduh? Oh iya ya, benar ya. Kita bisa punya waktu baca majalah. Kita bisa punya waktu untuk buka YouTube. Kita bisa punya waktu untuk bales chatting. Kita bisa punya waktu untuk pasang, apa itu namanya? Pasang di Instagram kayak gitu. Kita punya waktu. Bukan kita tidak punya waktu. Kita punya waktu. Yang menjadi pertanyaan adalah kita mau ndak menyediakan waktu itu buat Tuhan. Bukan waktu yang sisa, tetapi waktu yang sungguh disengaja, diadakan. Seperti kalau kita mau lihat YouTube, kita menyediakan waktu untuk lihat YouTube. Kalau kita mau bales chatting, kita sediakan waktu untuk buka chatting, buka HP. Nah, demikian juga buat Tuhan. Kita bukan beri waktu yang sisa, kita mau berikan yang terbaik. Kita menyediakan waktu, mengadakan. Kalau sudah siang wis ndak sempet, ya sudah, aku bangun setengah jam lebih awal supaya bisa cuci muka, supaya bisa pindah dari tempat tidur,
ke meja makan misalnya, untuk kita bisa saat teduh bersama dengan Tuhan ya. Itu salah satu cara supaya kita tetap bisa berfungsi menjadi garam dan terang. Nah, di sini Tante ada bawa lampu ya, yang dikatakan sumber terang. Terang ini kalau tidak dipelihara, baterainya dibiarkan habis atau sumbernya tidak dicolokkan, ya lampu ini tidak akan bisa bersinar dengan baik. Supaya ini bisa bertahan, maka ini harus dipelihara, dicek. Oh lah kok sudah tinggal satu lampunya, sudah agak pudar, tidak seterang ini, agak pudar. Nah berarti harus dicas gitu ya. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah mulai turun, kita harus punya semangat untuk dicas supaya terang itu bisa berfungsi. Terang itu jadi berguna supaya kalau ini sudah tidak bisa dipakai, tidak berguna, misalnya baterainya sudah rusak, tidak dicas, bahkan di dalamnya ini ada elemen-elemen yang tidak kita pelihara sehingga karatan, tidak ada gunanya, dia tidak bisa bersinar lagi, ya bakalnya dibuang gitu ya. Nah yang itu yang firman Tuhan katakan ya. Kita harus tetap menempel pada sumbernya. Nah kalau kita sudah nempel pada Tuhan gitu, di masa-masa sulit ini kita kira-kira ngalami kesulitan enggak ya? Ada ya, ada. Masalah itu ada, kesulitan itu tetap ada. Tetapi karena sinar ini tadi, powernya full power, ada kekuatan di dalamnya. Maka kegelapan seperti apa, kesulitan seperti apa, dia tetap bisa menyala. Di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, situasi yang banyak upaya terang ini juga berfungsi. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita harus menghidupi nilai ini. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Kita itu adalah garam dan terang dunia, bukan orang lain, tapi kita. Dan garam dan terang dunia itu sudah melekat di dalam hidup kita. Satu ilustrasi yang baik ya, ada orang yang mengatakan, yang ini saya pegang ini adalah namanya Mike. Ya, dia ciptakan ini, kemudian dia beri nama, ini Mike gitu ya. Mike ini mau saya taruh, saya gunakan, saya masukkan kotaknya, ataupun saya jungkir. Nah, tetap namanya juga Mike. Apapun keadaannya, apapun situasinya, dimanapun dia, mau di meja atau di dalam kotaknya, dia tetap namanya Mike. Demikian juga dengan kita, ya. Kita mau di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun, atau dimanapun, kita adalah terang dan garam yang Tuhan jadikan. Jadi kita harus menyadari bahwa kita diciptakan untuk menjadi garam dan terang Tuhan. Ya. Nah, bagaimana menjaga garam dan terang ini supaya tetap berfungsi? Yaitu harus menempel pada sumbernya. Kalau yang ciptain kita itu Tuhan, ya kita melekat sama Tuhan, ya. Kita melekat sama Tuhan, nempel, ya. Jaga hubungan dengan Tuhan. Nah, seringkali kan ngomongnya gini, aduh tante, Mas Yo di rumah ini yo sibuk loh, ada aja kegiatannya, nggak sempet kalau mau saat teduh, gitu ya. Nah, tante itu diingatkan sama temennya tante, gini, kamu tadi tak WA kok mbok bales ya? Iya tak bales. Kamu bisa chatting ya sama saya? Iya bisa. Kamu bisa pergi janjian sama temen? Iya bisa. Lah kok kamu ndak bisa punya waktu untuk saat teduh? Oh iya ya, benar ya. Kita bisa punya waktu baca
baca majalah, kita bisa punya waktu untuk buka YouTube, kita bisa punya waktu untuk bales chatting, kita bisa punya waktu untuk pasang pasang di Instagram kayak gitu. Kita punya waktu, bukan kita tidak punya waktu, kita punya waktu. Yang menjadi pertanyaan adalah kita mau ndak menyediakan waktu itu buat Tuhan. Bukan waktu yang sisa, tetapi waktu yang sungguh disengaja, diadakan. Seperti kalau kita mau lihat YouTube, kita menyediakan waktu untuk lihat YouTube. Kalau kita mau bales chatting, kita sediakan waktu untuk buka chatting, buka HP. Nah, demikian juga buat Tuhan. Kita bukan beri waktu yang sisa, kita mau berikan yang terbaik. Kita menyediakan waktu, mengadakan. Kalau sudah siang wis ndak sempet, ya sudah, aku bangun setengah jam lebih awal supaya bisa cuci muka, supaya bisa pindah dari tempat tidur ke meja makan misalnya, untuk kita bisa saat teduh bersama dengan Tuhan, ya. Itu salah satu cara supaya kita tetap bisa berfungsi menjadi garam dan terang. Nah, di sini Tante ada bawa lampu, ya, yang dikatakan sumber terang. Terang ini kalau tidak dipelihara, baterainya dibiarkan habis atau sumbernya tidak dicolokkan, ya lampu ini tidak akan bisa bersinar dengan baik. Supaya ini bisa bertahan, maka ini harus dipelihara, dicek. Oh lah, kok sudah tinggal satu lampunya, sudah agak pudar, tidak seterang ini, agak pudar. Nah, berarti harus dicas gitu ya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah mulai turun, kita harus punya semangat untuk dicas supaya terang itu bisa berfungsi. Terang itu jadi berguna, supaya kalau ini sudah tidak bisa dipakai, tidak berguna, misalnya baterainya sudah rusak, tidak dicas, bahkan di dalamnya ini ada elemen-elemen yang tidak kita pelihara sehingga karatan, tidak ada gunanya, dia tidak bisa bersinar lagi, ya bakalnya dibuang gitu ya. Nah, itu yang firman Tuhan katakan, ya. Kita harus tetap menempel pada sumbernya. Nah, kalau kita sudah nempel pada Tuhan gitu, di masa-masa sulit ini kita kira alami kesulitan enggak ya? Ada ya, ada. Masalah itu ada, kesulitan itu tetap ada. Tetapi karena sinar ini tadi, powernya full power, ada kekuatan di dalamnya, maka kegelapan seperti apa, kesulitan seperti apa, dia tetap bisa menyala. Di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, situasi yang banyak upaya terang ini juga berfungsi. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita harus menghidupi nilai ini. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Kita itu adalah garam dan terang dunia, bukan orang lain, tapi kita. Dan garam dan terang dunia itu sudah melekat di dalam hidup kita. Ada orang yang mengatakan adalah namanya Mike.